Jauh di dalam tanah kering sebuah gua di Oregon Selatan, tim arkeolog menemukan sesuatu yang seharusnya tidak ada di sana. Mereka mengirimkannya ke laboratorium, dan tanggal yang keluar begitu tidak masuk akal hingga mereka mengira alatnya rusak. Maka mereka mengulanginya lagi dengan sampel berbeda di mesin yang berbeda. Lalu sekali lagi untuk ketiga kalinya. Setiap hasil menunjuk pada jawaban yang sama-sama mustahil. Siapapun yang meninggalkan ini pernah berdiri di tanah Amerika ribuan tahun sebelum sejarah menyatakan ada manusia manapun yang pernah berada di sini. Dan apa yang kemudian diungkap Oregon bukan sekadar menulis ulang kisah asal-usul manusia. Ia membakarnya habis-habisan. Gua Oregon. Tetap di dalam gua itu bersama saya sejenak. Namanya adalah Paisley Caves, deretan ceruk batu kering di bagian tengah selatan Oregon. Dan inilah bagian yang tidak disukai siapapun untuk diakui. Para peneliti sudah mengetahui tempat ini selama puluhan tahun. Mereka hanya tidak pernah menggali cukup dalam, tidak pernah memperhatikannya dengan seksama. Semua orang beranggapan bahwa jawaban atas pertanyaan siapa manusia pertama Amerika sudah terjawab, sudah dicetak, sudah dibingkai, dan sudah terpajang di dinding. Jadi untuk apa susah-susah turun ke lapisan yang lebih dalam di sebuah gua berdebu di tengah antah berantah? Dan ketika sebuah tim dari Universitas Oregon akhirnya menggali menembus lapisan lantai gua itu, yang mereka temukan bukanlah ujung tombak, bukan pula sebuah alat, melainkan kotoran manusia yang terawetkan, mengering dan mengeras, terbaring tepat di tempat seseorang meninggalkannya ribuan tahun yang lalu. Gua Paisley di Oregon. Masalahnya adalah kotoran manusia yang disebut-sebut sebagai koprolir manusia yang ditemukan di sana. Dan DNA berhasil diekstrak darinya. Dan beberapa koprolir ini sudah ditanggali dan menghasilkan usia sekitar 12 hingga 13 ribu tahun jika saya ingat dengan benar. Yang sekali lagi mengisyaratkan bahwa manusia tiba setidaknya di Gua Paisley di Oregon sebelum era Clovis. Ini adalah penanggalan pra-Clovis. Saya tahu betapa beratnya itu terdengar. Temuan yang sesederhana itu tidak masuk berita malam dan tidak mendapatkan ruang museumnya sendiri. Namun, udara gurun yang kering di dataran tinggi Oregon telah melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh laboratorium manapun di bumi. Ia menjaga benda organik yang rapuh itu tetap utuh dari abad ke abad, sementara segala sesuatu yang pernah hidup di gua itu membusuk hingga tiada. Dan yang terkunci di dalamnya adalah sesuatu yang tidak pernah bisa diberikan oleh alat dari batu. Bukan sebuah bentuk, bukan sebuah dugaan, melainkan DNA manusia. Mereka mengurutkan DNA mitokondria dan hasilnya tidak menyisakan ruang untuk keraguan. Ia cocok dengan haplogrup pendiri penduduk asli Amerika, yaitu A2 dan B2. Bukan migrasi yang gagal dan kemudian lenyap begitu saja, melainkan leluhur langsung dari masyarakat adat yang hidup di Amerika saat ini. Orang-orang yang memiliki nama, yang memiliki keluarga, dengan garis keturunan yang terhubung lurus kembali ke dalam tanah sebuah gua yang tidak pernah didengar oleh sebagian besar dunia. Renungkan itu sejenak, karena inilah bagian yang mengubah segalanya. Ini bukan sekadar keingintahuan dalam kotak kaca. Ini adalah bukti dalam kode genetik yang hidup bahwa bab tertua dari kisah Amerika tidak pernah berakhir. Garis itu masih ada di sini. Mereka yang berteduh di dalam gua itu bukanlah jalan buntu, bukan kelompok yang tiba terlalu awal lalu menghilang tanpa jejak. Keturunan mereka bertahan melewati zaman es, bertahan melewati mencairnya gletser, bertahan melalui ribuan tahun pergolakan, dan mereka berjalan-jalan di dunia ini hingga hari ini. Dan bukti dari bab tertua yang diketahui tentang kehidupan manusia di benua ini bukanlah kuil atau artefak emas, melainkan hal paling biasa yang ditinggalkan tubuh, mengering di lantai gua, tersembunyi dalam jenis bukti yang tidak pernah dipajang oleh arkeolog manapun di poster mereka. Kemudian mereka menanggalinya. Metode yang digunakan adalah spektrometri massa akselerator yang mengukur usia material organik itu sendiri, bukan tanah di sekitarnya. Perbedaan itu jauh lebih penting dari yang terdengar, karena keberatan biasa terhadap temuan yang terlampau tua adalah bahwa benda itu mungkin tergeser turun dari lapisan yang lebih muda, atau tanahnya tercampur, atau sampelnya terkontaminasi. Metode ini memotong semua itu langsung. Ia menanggali benda yang ada di tangan Anda berdasarkan kondisinya sendiri, terkalibrasi. Hasilnya kembali menunjukkan lebih dari 14.000 tahun sebelum masa kini. Setidaknya 1.000 tahun sebelum orang-orang Clovis seharusnya tiba sama sekali. Kamu perlu memahami apa yang dirobohkan oleh fakta itu. Selama sebagian besar abad ke-20, setiap buku teks mengajarkan kisah yang sama, rapi, dan teratur.
Orang Amerika pertama adalah bangsa Clovis, dinamai berdasarkan ujung tombak berlekuk yang ditemukan di sebuah situs di New Mexico. Bilah-bilah khas itu memiliki alur di bagian tengahnya yang membuatnya lebih ringan, sekaligus lebih mematikan. Ceritanya menyebutkan bahwa mereka berjalan menyeberangi jembatan darat beku dari Asia sekitar 13.000 tahun lalu, menerobos ke selatan melalui celah di lapisan es, lalu menyebar ke seluruh benua yang kosong. Yang pertama datang, tidak ada yang mendahului mereka. Kisah itu bersih, mudah diajarkan, dan ternyata salah. Karier dibangun di atasnya. Seluruh ruang pamer museum ditata berdasarkan cerita itu, dengan para pemburu Clovis berdiri dengan bangga di garis terdepan kisah manusia di tanah ini. Mempertanyakan tanggal itu bukan sekadar mempertanyakan sebuah angka. Itu berarti mengatakan kepada banyak orang penting bahwa sesuatu yang telah mereka pertahankan sepanjang hidup mereka hanyalah dongeng belaka. Oregon baru saja meletakkan jarak 1000 tahun antara Clovis dan kebenaran. Bangsa Clovis bukan yang pertama. Mereka bahkan tidak mendekati posisi itu. Dan Oregon belum selesai. Satu tanggal dari satu gua adalah jenis temuan yang bisa dengan mudah diabaikan oleh kubu lama sebagai sesuatu yang kebetulan. Sebuah hasil aneh yang berdiri sendiri. Kontaminasi, nasib buruk. Mereka sudah pernah melakukan itu berkali-kali sebelumnya. Namun 70 mil dari gua ini, sebuah situs kedua di Oregon, siap mengambil tanggal yang ditemukan Paisley dan menariknya jauh lebih dalam ke masa yang jauh lebih tua dan jauh lebih sulit untuk dibantah. Bukan kebetulan kali ini, melainkan sebuah pola. Dan pola-pola itulah yang mengakhiri karier seseorang. Kalau cerita ini sudah mulai membuatmu penasaran, tekan tombol langganan sekarang juga, karena apa yang digali oleh seorang arkeolog dari Universitas Oregon sejauh 70 mil lebih jauh, itu jauh lebih mengejutkan. Disinilah semuanya berhenti sekadar membicarakan angka dan mulai menyentuh soal siapa sebenarnya orang-orang itu. Rimrock Draw. 70 mil dari Gua Paisley, di luar kota Riley di Kabupaten Harney, terdapat tempat yang disebut Rimrock Draw Rock Shelter. Dr. Patrick O'Grady, seorang arkeolog dari Universitas Oregon, telah melakukan penggalian di sana sejak 2011. Kalau kamu pernah membayangkan arkeologi sebagai satu penemuan dramatis yang mengejutkan, maka ini adalah kebalikannya. Selama bertahun-tahun, situs itu hampir tidak menghasilkan apa-apa. Beberapa serpihan obsidian, sebuah alat batu giling yang tergeletak dekat bagian depan tempat berlindung. Artefak sungguhan. Ini nyata, ini pernah disentuh oleh seseorang 12.000 tahun lalu. Dan saat itulah semuanya benar-benar terasa nyata bagiku. Aku seperti, ya, ini dia. Itulah jenis pekerjaan lambat dengan lutut menancap di tanah, menyikat dan menyaring, yang tidak pernah muncul dalam film dokumenter. Tahun demi tahun, musim demi musim, tanpa jaminan bahwa semua itu akan pernah berarti sesuatu. Rimrock Draw tidak menyerahkan DNA, ia menyerahkan sebuah jam. Terpendam di dalam tanah terdapat lapisan abu putih. Para ilmuwan mencocokkannya dengan letusan spesifik Gunung St. Helens yang ditanggali sekitar 15.400 hingga 15.600 tahun lalu. Di suatu tempat di bawahmu ada air. Jadi, kalau sesuatu yang panas naik ke dalam air itu, ia memanaskannya. Tekanan bisa menumpuk sampai akhirnya meledak seperti panci bertekanan. Kamu hanya melepaskan semuanya sekaligus. Abu itu adalah patokan bagi seluruh situs. Apapun yang ditemukan di bawahnya lebih tua. Apapun di atasnya lebih muda, tidak ada yang bisa membantahnya. Tidak ada cara untuk mengacak-acak lapisan itu. Sebuah gunung berapi yang meletus ribuan meter jauhnya telah mengirimkan abunya melintasi lanskap dan menutup rapat penutup waktu itu sendiri. Semua yang ada di bawah penutup itu telah menunggu di sana sejak sebelum abu itu jatuh. Dan inilah mengapa Rimrock Draw begitu penting jika disandingkan dengan Paisley. Gua itu memberikan kepada dunia penelitian sebuah tanggal dan untaian DNA. Para skeptis selalu bisa berbisik soal kontaminasi atau sampel yang merosot melalui lapisan tanah. Namun lapisan abu vulkanik bukanlah sampel yang bisa diperdebatkan. Ia adalah garis tegas yang ditarik melintasi tanah oleh sebuah peristiwa yang tidak bisa dipalsukan siapapun. Apapun yang berada di bawahnya lebih tua dari letusan itu. Titik. Jadi ketika tim mulai menemukan benda-benda di bawah abu itu, mereka tidak meminta laboratorium untuk mempercayai mereka. Mereka meminta laboratorium untuk mempercayai sebuah gunung berapi. Di dalam peti itu, tim O'Grady mulai menemukan benda-benda yang seharusnya tidak ada di sana. 27 serpihan kecil email gigi, musik, tersaring dari tanah satu persatu. Salah satunya berasal dari unta yang disebut kemarin, spesies zaman es yang pernah berkeliaran di Amerika Utara dan telah punah ribuan tahun lalu. Satu lagi
berasal dari bison antiquus, nenek moyang yang lebih besar dan lebih berat dari kerbau Amerika modern, juga sudah lama tiada. Ini bukan hewan yang berkeliaran di abad lalu. Ini adalah makhluk dari dunia yang telah lenyap, megafauna dari zaman es terakhir, dan mereka ditemukan terkubur di bawah abu yang sama, di tanah yang sama tempat sebuah alat manusia akan segera muncul. Gambaran yang terbentuk di parit itu adalah pemandangan yang hampir tak bisa dibayangkan siapapun. Unta dan bison raksasa bergerak melintasi apa yang kini menjadi gurun tinggi Oregon, dan di antara mereka ada seseorang yang membawa pisau. Lalu muncullah alat itu, terbuat dari kalsedon oranye, sejenis agat bening yang memantulkan cahaya, dibentuk menjadi satu perkakas dengan tepi melengkung untuk memotong, tepi datar untuk mengikis, dan tepi bergerigi yang sudah aus dan halus. O'Grady menyebutnya pisau lipat Swiss awal, satu alat yang dirancang untuk berbagai pekerjaan, dan detail yang paling membekas adalah bekas pakainya. Gerigi kecil di tepi bergerigi itu sudah mengilap. Kilap seperti itu tidak terbentuk dalam seminggu atau sebulan. Butuh seumur hidup pemakaian. Seseorang membawa benda ini selama bertahun-tahun, mengasahnya lagi, memotong, mengikis, menggergaji, lalu memotong lagi, hingga suatu hari mereka meletakkannya di tempat berlindung itu, dan entah mengapa tidak pernah kembali mengambilnya. Kamu tidak sedang melihat batu biasa. Kamu sedang melihat barang kesayangan seseorang yang hidup dan mati pada masa yang tidak terbayangkan jauhnya. Sebuah alat yang aus karena pemakaian sehari-hari, seperti gagang atau kunci yang menjadi halus karena sering dipegang. Itulah keintiman aneh dari tempat seperti Rimrock Draw. Melewati 20.000 tahun, kamu masih bisa melihat pola kebiasaan seseorang dari kilap di atas sebilah mata pisau. Dan inilah bagian yang paling penting. Alat itu berada sekitar 10 cm di bawah gigi unta. Lebih dalam berarti lebih tua. Jadi alat itu lebih tua dari hewan-hewan tersebut. Ketika laboratorium menguji gigi hewan itu, unta dan bison menunjukkan usia sekitar 21.000 hingga 22.000 tahun lalu. O'Grady tidak percaya. Dia mengujinya lagi. Hasilnya sama, 2 sampel, 2 uji independen, 2 hasil yang identik. Bayangkan, dia duduk di sana dengan tanggal kedua yang sama di hadapannya. Tanggal yang diam-diam, dia harap bisa membantahnya dari yang pertama. Justru sebaliknya terjadi. Tanggal itu mengonfirmasi semuanya. Dia kemudian mengakui bahwa memegang materi setua itu sungguh sangat menakutkan, bahwa kamu tidak bisa mengumumkan hal seperti itu tanpa dasar yang benar-benar kuat, karena kamu tahu persis apa yang terjadi pada karier orang-orang yang salah langkah. Dia sudah menyaksikannya terjadi pada orang lain. Sekarang dia punya 2 tanggal yang cocok dan tidak ada cara untuk menghindar darinya. Hewan-hewan di Rimrock Draw mati lebih dari 18.000 tahun lalu, dan pisau usang yang terkubur di bawah mereka mengatakan ada seseorang yang hadir bahkan lebih awal dari itu. Dan pisau itu bukan Clovis. Benda itu termasuk dalam apa yang disebut tradisi Batang Barat. Bilah panjang, bahu lemah, alas membulat. Tampilannya sama sekali tidak mirip titik Clovis, dan usianya mendahului gaya Clovis ribuan tahun lebih awal. Itulah bom waktu tersembunyi di balik angka tersebut. Selama beberapa dekade, asumsi yang berlaku adalah bahwa setiap alat kuno di Amerika pasti berasal dari Clovis, karena Clovis dianggap sebagai sumbernya, titik awal, tangan pertama yang membentuk batu di benua ini. Namun tradisi yang sama sekali tidak menyerupai Clovis, dan lebih tua dari Clovis tidak mungkin berasal dari Clovis. Artinya ada kelompok manusia lain dengan teknik mereka sendiri, cara mereka sendiri membaca sepotong batu yang sudah berada di sini lebih dahulu. Tangan yang berbeda, aturan yang berbeda, jalur tersendiri yang tumbuh dalam kegelapan di bawah cerita resmi, musik. Jadi Oregon kini memiliki 2 situs, 2 metode, dan 1 pesan yang mustahil. Tapi kalau manusia setua itu sudah berdiri di Oregon, pertanyaannya bukan lagi soal apakah buku teks itu salah. Yang jadi pertanyaan adalah bagaimana mereka sampai ke sana dan seberapa jauh ke belakang semua ini sebenarnya bermula. Karena petunjuk berikutnya tidak datang dari Oregon. Petunjuk itu datang dari sebuah peringatan yang sudah berteriak di sisi lain negeri ini selama puluhan tahun dan tidak ada yang mau mendengarnya. Retakan pertama, jauh sebelum ada yang menggali dalam-dalam di Paisley. Retakan pertama itu sudah muncul di sebuah tempat berlindung dari batu pasir di Pennsylvania bagian barat yang disebut Meadowcroft, di tepi sebuah anak sungai sekitar 7 mil dari sungai Ohio. Meadowcroft adalah tempat berlindung dari batu pasir yang luas di Pennsylvania, bagian barat daya, tidak jauh dari perbatasan dengan Virginia Barat. Lokasinya berada di antara endapan sungai dari batu pasir dan batu lanau yang berasal dari zaman Pennsylvania atau periode karbon ratusan juta tahun yang lalu.
Seorang arkeolog belakangan menggambarkannya sebagai tempat dengan semua daya tarik tempat peristirahatan prasejarah. Persis seperti atap batu yang teduh dan nyaman, tempat para pelancong zaman dahulu pasti akan singgah untuk bermalam tanpa pikir panjang. Pada tahun 1955, seorang sejarawan lokal bernama Albert Miller memasukkan tangannya ke dalam lubang groundhog di tanah itu dan menarik keluar artefak yang sama sekali tidak seharusnya ada di sana. Segenggam tanah yang diambil dari liang seekor binatang. Itulah benang pertama yang mulai terurai dari seluruh kisah ini. Pada tahun 1973, seorang ilmuwan bernama Jim Adovasio mulai menggali lantai tempat berlindung itu, mengupasnya lapis demi lapis dengan sangat hati-hati, dan semakin dalam ia menggali, semakin tua yang ditemukannya. Lapisan demi lapisan, kehadiran manusia terus turun ke bawah, lebih jauh dari yang dibolehkan oleh buku teks manapun. Ini bukan seorang pria yang mengejar teori liar, ia hanya mengikuti kemana tanah membawanya, mencatat apa yang ada di sana, dan tanah itu terus bercerita hal yang sama semakin dalam ia menyimak. Ketika hasil penanggalan radiokarbon kembali, ternyata manusia sudah berada di Meadowcroft sejak 16.000 hingga 19.000 tahun kalender yang lalu, ribuan tahun sebelum Clovis. Pada Juli tahun 1980, Adovasio menerbitkan temuannya di American Antiquity dan mengucapkan apa yang selama ini dibungkam. Model Clovis pertama itu salah, dan para koleganya langsung menyerangnya. Sebagian menuduh sampelnya terkontaminasi. Yang lain sekadar berpura-pura makalah itu tidak pernah ada. Yang dalam dunia ilmu pengetahuan adalah bentuk penghinaan tersendiri. Bayangkan menjadi orang yang memegang tanggal yang benar, sementara seluruh bidang ilmu memutuskan bahwa kamulah yang pasti telah berbuat kesalahan. Perlawanan itu begitu keras kepala, begitu syarat muatan emosi, sampai para peneliti akhirnya memberinya nama Clovis Primacy Syndrome dan menyebut pembelaan yang terus berlanjut itu sebagai sikap yang kolot dan feodal. Dan cara itu berhasil juga. Itulah bagian yang paling tidak nyaman. Perlawanan seperti itu seharusnya memudar seiring menumpuknya bukti, tapi yang ini justru bertahan lama. Bahkan sekarang, puluhan tahun kemudian, sebuah survei terhadap arkeolog yang masih aktif menemukan hanya sekitar 38% yang setuju dengan penanggalan Adovasio. 38% lainnya tidak yakin, sisanya masih menolaknya sama sekali. Baca angka-angka itu sekali lagi. Sebuah temuan yang sudah bertahan lebih dari 40 tahun masih belum bisa memenangkan lebih dari sepertiga komunitas ilmu ini. Bukan karena buktinya lemah, tapi karena mengakuinya berarti harus menulis ulang karier dan reputasi orang-orang yang memberikan suara itu. Jadi, ketika gua-gua Oregon dan lapisan abu Oregon itu muncul, bidang ini sudah retak menjadi dua. Adovasio sudah menanggung semua pukulan itu puluhan tahun sebelumnya, sendirian di sisi lain negeri. Oregon adalah bukti yang membuat semua orang tidak bisa lagi berpaling. Suara kedua yang membuktikan bahwa suara pertama selama ini benar. Dan begitu kamu menerima bahwa garis waktu itu sudah hancur, sebuah pertanyaan yang lebih berat pun terbuka. Karena 700 mil di selatan Oregon, di sebuah padang putih yang belum pernah dipetakan siapapun, ada jejak kaki, 61 jejak. Dan orang-orang yang meninggalkannya seharusnya tidak pernah ada. Jejak hantu di White Sands. White Sands National Park adalah hamparan bukit pasir gipsum pucat di New Mexico, bagian selatan. Begitu putih dan begitu sunyi, hingga rasanya tempat ini hampir tidak terlihat seperti bagian dari planet ini. Pada tahun 2009, para peneliti yang menyeberangi dasar kering sebuah danau purba yang dikenal sebagai Danau Otero memperhatikan bentuk-bentuk yang tercetak di permukaan gipsum. Pada pandangan pertama, tidak ada yang terlalu mencolok, hanya bekas-bekas yang tertinggal di tanah keras berwarna pucat. Namun semakin dekat mereka mengamati, semakin jelas gambarannya. Jejak kaki manusia, dan bukan hanya satu atau dua. Bagaimana manusia pertama kali menghuni Amerika Utara dan cara mereka tiba di sana telah lama menjadi bahan perdebatan sengit. Seperti yang dilaporkan Stephanie Tsai, sebuah studi terbaru yang merinci apa yang diyakini para arkeolog sebagai jejak kaki tertua yang pernah ditemukan di Amerika Serikat, kini memunculkan pertanyaan-pertanyaan baru dan mengguncang asumsi-asumsi lama yang sudah lama dipegang. 61 jejak, semuanya sangat jelas terlihat. Kamu bisa melihat jari-jari kakinya,
Kamu bisa melihat lengkungan telapak kakinya, beberapa berukuran kecil, sebesar telapak kaki anak-anak. Yang lainnya milik orang dewasa yang bergerak cepat, hampir berlari. Ini bukan bukti abstrak berupa batu atau tulang belulang. Ini adalah sebuah momen nyata. Sekelompok orang, termasuk anak-anak, berjalan di tepi sebuah danau pada zaman es di hari yang biasa saja, meninggalkan jejak di lumpur lunak yang kemudian dikeraskan oleh matahari dan dikubur oleh sedimen. Tersimpan dalam kegelapan, sampai akhirnya seseorang berjalan melintas di atasnya ribuan tahun kemudian. Kamu tidak sekadar membaca tentang orang-orang ini. Kamu sedang berdiri tepat di jejak langkah mereka. Mereka ada di sini, hidup, sedang melangkah menuju suatu tempat. Pada saat yang sama, buku teks menegaskan bahwa tidak satu pun manusia pernah menginjakkan kaki di benua ini sama sekali. Penanggalan pertama muncul pada tahun 2021 dari karbon radioaktif pada biji-biji tanaman yang disebut rumput parit spiral yang ditemukan di lapisan yang sama dengan jejak tersebut 21.000 hingga 23.000 tahun yang lalu. Para skeptis langsung menyerang. Dan jujur saja, mereka mengajukan keberatan yang cukup masuk akal. Biji-bijian itu mungkin telah menyerap karbon tua dari air tanah dan terlihat lebih kuno dari seharusnya. Itulah persis tantangan yang seharusnya mampu dilewati oleh ilmu pengetahuan yang baik. Maka tim itu menguji ulang. Kali ini menggunakan serbuk sari konifer yang tidak menyerap karbon dari air tanah dan berasal langsung dari pohon-pohon yang hidup pada masa itu. Hasilnya sama, 21 hingga 23.000 tahun. Kemudian pada bulan Juni 2025, sebuah studi ketiga dalam Science Advances mendekatinya dari sudut yang berbeda, menggunakan bahan organik dari lumpur lahan basah dan sedimen danau dangkal. Kini ada 3 sumber independen, biji-bijian, serbuk sari, dan lumpur, masing-masing diuji secara terpisah. Ketiganya menunjukkan rentang waktu yang sama, yaitu puncak zaman es terakhir, tepat saat buku teks bersumpah bahwa Amerika Utara masih kosong dari manusia. Dan orang-orang itu ternyata tidak sendirian. Jejak mereka berdampingan dengan jejak mamut Kolombia dan kukang tanah raksasa. Hewan-hewan besar zaman es yang lenyap dari benua ini ribuan tahun lalu terabadikan dalam lumpur kuno yang sama pada momen yang sama. Manusia dan binatang berdampingan, berbagi tepi danau yang menurut buku teks belum pernah dilihat oleh satupun manusia. Inilah yang dilepaskan oleh Oregon. 2 situs di Oregon telah mendorong tanggal itu mundur lebih jauh. Dan begitu dunia ilmu pengetahuan terpaksa menanggapi Oregon dengan serius, bukti-bukti lainnya pun berhenti terlihat seperti serangkaian kesalahan dan mulai tampak seperti sebuah pola. White Sands kini memperlihatkan keluarga-keluarga utuh yang berjalan melintasi benua di kedalaman zaman es, jauh dari koridor beku manapun. Pada saat peta lama menyatakan bahwa pintu masuk ke Amerika bahkan belum terbuka, namun White Sands hanya mencapai sekitar 23.000 tahun. Ada sesuatu di California Selatan yang jauh lebih tua, sehingga membuat White Sands terlihat seperti temuan masa kini. Dan tidak ada yang sedang mencarinya. Mereka sedang membangun jalan raya, penggalian jalan raya. Sebuah tim pekerja jalan raya di California Selatan sedang memotong tanah ketika mata pisau bulldozer mengenai tulang. Pekerjaan langsung dihentikan. Tidak ada yang sedang mencari apapun. Tidak ada arkeolog di lokasi. Tidak ada hibah penelitian. Tidak ada rencana apapun. Hanya para pekerja, mesin-mesin besar, dan sebuah jalan yang perlu diselesaikan. Mandor berjalan mendekat ke sebuah bentuk melengkung di tanah yang jelas, bukan batu dan bukan pipa. Itu adalah bentuk yang tak bisa disalahartikan dari sesuatu yang dulunya pernah hidup. Para paleontologis dipanggil ke lokasi, dan apa yang mereka angkat adalah sisa-sisa sebagian dari seekor mastodon, hewan mirip gajah yang punah di penghujung zaman es. Namun tulang-tulang itu tidak begitu saja jatuh di sana dan memfosil dengan sendirinya. Ketika tim menyapu tanah itu sedikit demi sedikit, rasa gelisah mulai menjalar di antara orang-orang yang berdiri mengelilingi lubang itu. Mereka bukan sedang menatap sebuah fosil, mereka sedang menatap sebuah adegan. Ada sesuatu yang sengaja dilakukan pada tulang-tulang ini. Tulang mastodon memperlihatkan retakan spiral, jenis patahan yang hanya terjadi pada tulang yang masih segar. Inilah detail yang mengubah sebuah fosil menjadi tempat kejadian perkara. Tulang fosil yang sudah tua bersifat kering dan rapuh, dan ketika patah, ia hancur berkeping-keping. Tulang yang masih segar, tulang yang masih mengandung kehidupan di dalamnya, memelintir dan membentuk pola spiral saat retak. Musik,
Ada yang memecah tulang-tulang ini ketika masih segar, hampir bisa dipastikan untuk mengambil sumsum di dalamnya, makanan berlemak kaya gizi yang sangat dihargai oleh manusia prasejarah. Ini bukan perburuan sambil lalu atau kejadian tidak sengaja. Ini adalah penyembelihan, sebuah teknik yang dikenal, dilakukan oleh seseorang yang benar-benar paham cara memaksimalkan hasil dari bangkai hewan. Dan tersebar di antara tulang-tulang itu, terdapat 5 batu kerakal besar, seukuran kepalan tangan, jauh terlalu berat untuk bisa terbawa arus air. Para ahli geologi sudah memeriksanya. Air tidak membawa batu-batu itu ke sana, manusialah yang membawanya. Batu pemukul dan landasan yang dibawa ke tempat itu digunakan untuk memecah tulang, lalu ditinggalkan begitu saja di tanah ketika siapapun yang melakukannya pergi dan tidak pernah kembali lagi. Inilah angka yang membuat ruangan terdiam. Tulang tersebut ditentukan usianya melalui analisis uranium-thorium, dan setiap pengujian menghasilkan jawaban yang sama, sekitar 130.700 tahun yang lalu. Baca 2 kali, karena angka itu tidak cocok berdampingan dengan semua yang pernah kamu dengar sebelumnya. 130.700 tahun. Untuk memberi gambaran skalanya, penemuan tertua yang telah kita bahas sejauh ini, selain tulang karudi, berusia sekitar 23.000 tahun. Angka ini lebih dari 5 kali lipat lebih tua dari itu. Lebih tua dari waktu yang secara umum diyakini sebagai saat spesies kita mulai menyebar keluar dari Afrika. Angka ini begitu jauh melampaui garis waktu yang diterima sehingga selama bertahun-tahun, cara paling mudah menghadapinya adalah dengan menganggapnya sebagai kesalahan. Pada tahun 2017, jurnal Nature menerbitkannya. Para penulisnya, Stephen Holland, Kathleen Holland, Thomas Dere, dan Richard Fuligar menuliskannya dalam bahasa teknis yang paling berhati-hati dan penuh penyangga yang bisa mereka temukan, dan hasilnya tetap meledak bagai bom. Suatu spesies manusia tertentu sudah berada di Amerika Utara 130.700 tahun yang lalu. Bukan manusia modern, bukan Neandertal, sesuatu yang bahkan tidak memiliki nama dalam model-model yang ada saat ini. Sebagian besar kalangan ilmiah hanya menolak menyentuh situs ini, bukan karena mereka telah membantahnya, melainkan karena terlalu radikal, terlalu sulit dijelaskan, musik, dan terlalu berisiko bagi terlalu banyak karir untuk bahkan dibahas. Lebih mudah untuk berpaling. Maka pertanyaan itu terus menggantung tak terjawab, seperti lazimnya pertanyaan-pertanyaan tidak nyaman dalam dunia sains. Siapa yang memecahkan tulang-tulang itu? Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang bisa menduga dengan masuk akal. Bukan manusia modern, karena manusia modern tidak seharusnya berada di dekat Amerika sepagi itu. Bukan pula Neandertal, melainkan cabang lain dari keluarga manusia, berada di California lebih dari 100.000 tahun sebelum kisah ini seharusnya dimulai. Melakukan sesuatu yang begitu intim, musik dan manusiawi, seperti memecah tulang untuk mengambil sumsumnya. Namun hal ini menempatkan penemuan Oregon di dalam bingkai yang jauh lebih besar dan lebih aneh. Jika Oregon membuktikan bahwa manusia sudah ada di sini jauh sebelum Clovis, California berbisik bahwa seseorang atau sesuatu telah hadir 100.000 tahun sebelum itu, yang langsung menyeret musik kita kembali ke pertanyaan yang tidak bisa dijawab Oregon sendirian. Bagaimana mereka semua bisa sampai ke sini? Karena jawaban lama, pintu beku menuju Siberia itu mulai runtuh. Sebuah pintu yang berbeda. Selama 1 abad, jawabannya hanya 1 kata, beringia. Jembatan darat dari Siberia yang terbuka ketika begitu banyak air dunia terperangkap dalam es. 1 pintu yang terbuka sekali, semua berjalan kaki melewatinya dari utara ke selatan, persis seperti yang selalu digambarkan dalam diagram buku pelajaran dengan 1 anak panah rapi dan bersih. Sederhana, musik dan yang sederhana mudah diajarkan. Namun peralatan Western Stem dari Oregon tidak tampak seperti sesuatu yang pernah berjalan keluar dari koridor itu. Musik. Dan itulah benang longgar yang, begitu kamu menariknya, mengurai seluruh peta. Jika para pembuat alat tertua di Oregon tidak membawa perlengkapan Clovis yang seharusnya masuk melalui jalur itu, mungkin mereka memang tidak datang melalui jalur itu sama sekali. Mari kita mulai dari sebuah tempat yang seharusnya membuat hal itu mustahil. Kreta. Pulau ini telah menjadi pulau selama sekitar 5 juta tahun. Tidak pernah sekalipun terhubung ke daratan sepanjang seluruh masa keberadaan manusia. Tidak ada jalan untuk menuju Kreta. Tidak pernah ada. Siapapun yang menginjakkan kaki di sana harus menyeberangi setidaknya 40 meter lautan terbuka.
dan bukan dengan menumpang batang kayu yang kebetulan hanyut ke arah yang benar, melainkan dengan perahu sungguhan yang sengaja dibuat oleh seseorang yang benar-benar memahami laut. Dan sebuah tim yang dipimpin oleh Thomas Straer dan Elani Panagopalu menemukan alat-alat batu di dua lokasi di Kreta yang berusia antara 130.000 hingga 700.000 tahun, menyerupai alat yang dibuat oleh Homo heidelbergensis dan Homo erectus, leluhur manusia dari jauh sebelum manusia modern ada. Jika mereka bisa menyeberangi Laut Mediterania seawal itu, maka asumsi yang selama ini dipegang bahwa manusia purba tidak mampu mengarungi lautan terbuka pun runtuh sudah, dan asumsi itu adalah fondasi dari segalanya. Seluruh alasan mengapa semua orang bersikeras bahwa manusia pertama Amerika harus berjalan kaki adalah keyakinan bahwa orang-orang zaman kuno sama sekali tidak bisa menyeberangi samudra terbuka, bahwa perahu adalah penemuan canggih yang baru muncul belakangan. Kreta berkata sebaliknya. Kreta mengatakan bahwa manusia sudah membangun kapal yang layak laut 100.000 tahun sebelum siapapun mengira mereka bisa melakukannya. Seperti yang dikatakan salah satu anggota tim tersebut, jika manusia purba bisa bergerak melintasi Mediterania sebelum 130.000 tahun yang lalu, mereka pasti bisa menyeberangi perairan lain juga. Satu kalimat itu saja sudah membuka kembali setiap peta migrasi yang pernah digambar. Sekarang, bawa kembali pemikiran itu ke belahan dunia lain. Para peneliti yang menelusuri garis keturunan mitokondria yang disebut D4H mengikutinya hingga ke pesisir utara Tiongkok. Dan data yang ditemukan bukan menunjukkan satu gelombang migrasi, melainkan dua. Gelombang pertama, sekitar 26.000 tahun yang lalu, kemungkinan besar menyusuri garis pantai dengan perahu, bergerak dari Tiongkok naik ke Jepang lalu menyeberang ke Pasifik. Dari satu perkemahan ke perkemahan berikutnya, mengikuti ikan, kerang, dan arus pasang surut. Bukan sebuah penyeberangan nekat, melainkan perpindahan pelan dan sabar di sepanjang tepi benua. Satu pemukiman sementara demi satu pemukiman, mungkin berlangsung selama banyak generasi. Bayangkan, kelompok-kelompok kecil yang hidup dari hasil laut, tidak pernah kehilangan pandangan terhadap daratan. Anak-anak dari satu perkemahan tumbuh besar, lalu mendayung sedikit lebih jauh dari yang pernah dilakukan orang tua mereka. Tidak ada pelayaran heroik tunggal, hanya laut, waktu, dan garis pantai yang terus memanjang. Gelombang kedua, sekitar 15.000 tahun yang lalu, mengambil jalur darat melalui Beringia, dan kelompok kedua inilah yang dikaitkan dengan populasi era Clovis yang dulu semua orang mahkotai sebagai orang Amerika pertama. Mereka bukan yang pertama. Mereka adalah pendatang terlambat, berjalan di sepanjang jalur yang sudah lebih dulu dijelajahi orang lain melalui laut ribuan tahun sebelumnya. Bayangkan apa yang terjadi pada gambaran yang kita kenal sejak kecil. Para pemburu Clovis dengan ujung tombak mereka, yang selalu berada di barisan terdepan setiap diorama museum, bukanlah para perintis yang menerobos masuk ke dunia yang kosong. Mereka tiba terlambat di sebuah benua yang sudah lebih dulu dijelajahi, dihuni, dan dilintasi oleh orang-orang yang datang dengan cara yang sepenuhnya berbeda. Para pahlawan dalam kisah lama itu ternyata adalah para pendatang baru, dan alat-alatnya pun membenarkan hal itu. Teknik pembuatan batu yang sama muncul di seluruh Tiongkok, Jepang, dan Amerika. Bilah yang sama, ujung yang sama, pilihan yang sama tentang bagaimana mengambil sepotong batu dan mengubahnya menjadi tepi yang tajam. Itu bukan kebetulan. Alat tidak menciptakan dirinya sendiri dengan cara yang sama di tempat-tempat yang terpisah ribuan mil. Itu adalah jejak, sebuah garis orang-orang yang membawa keahlian yang sama menyeberangi lautan, dan jalur itu mengarah lurus kembali ke pantai Tiongkok. Tradisi tersendiri yang sama dengan tempat alat-alat Western Stamped Oregon berasal. Pisau di bawah abu di Rimrock Draw bukan sekadar keanehan. Itu adalah petunjuk yang menunjuk ke seberang samudra. Jadi, cerita yang rapi itu kini sudah pergi. Orang Amerika pertama bukan seperti yang kita diceritakan. Mereka tidak datang pada waktu yang kita duga. Mereka bahkan mungkin tidak berjalan kaki sama sekali. Deretan gua-gua kering di Oregon telah memecahkan batas waktu itu terbuka lebar. Sebuah pisau usang yang terpendam di bawah abu vulkanik semakin memperkuat bukti itu. Lalu jejak kaki di New Mexico, tulang-tulang yang hancur di California, dan DNA dari pesisir Tiongkok, semuanya mengarah pada satu kebenaran yang tampak mustahil. Kebenaran yang pertama kali ditemukan di Oregon. Benua ini bukanlah tempat yang kosong dan menunggu untuk dihuni. Ia sudah didiami, sudah dijelajahi, sudah menjadi rumah bagi orang-orang yang kisahnya jauh lebih tua, jauh lebih aneh, dan jauh lebih rumit dari yang pernah siapapun mau akui. Dan semuanya terus berputar kembali ke satu tempat yang sama. Bukan New Mexico, bukan California, bukan pesisir Tiongkok, melainkan Oregon.
Deretan gua-gua kering dan sebuah ceruk batu yang diterjang angin di padang gurun tinggi, tempat di mana tanah akhirnya menyerahkan bukti yang tak bisa lagi diabaikan oleh para ahli. Dan seluruh cerita yang sudah terasa nyaman itu mulai hancur berantakan. Di suatu tempat di luar sana, dalam tanah yang belum pernah disentuh siapapun, kepingan berikutnya sudah menunggu orang yang cukup berani menggali cukup dalam untuk menemukannya. Jadi siapa yang memecahkan tulang-tulang mastodon di California 130.700 tahun yang lalu meletakkan batu-batu mereka dan menghilang begitu saja? Tuliskan teorimu di kolom komentar, karena jawaban jujurnya saat ini adalah tidak ada seorang pun yang tahu. Kalau ini mengena bagimu seperti mengena bagi kami, tekan tombol subscribe, klik suka, dan pilih video berikutnya di layarmu, karena penggalian berikutnya sudah sedang berlangsung. Dan ketika hasilnya muncul ke permukaan, kami akan menjadi yang pertama mengajakmu menelusuri apa yang mereka temukan.